Debbie menerawang ke masa 9 tahun silam di mana saat itu ia baru saja masuk SMA. Debbie saat itu begitu feminim, ia berambut panjang sepunggung, terpasang satu buah jepitan rambut berwarna pink Fanta di masing-masing sisi rambutnya. Hari itu merupakan hari pertama masa orientasi siswa dimulai, di mana seluruh siswa baru dibagi menjadi 6 kelompok. Dan semua nama kelompok dinamai dengan nama-nama bunga. Yang pertama adalah kelompok anggrek, yang kedua adalah kelompok melati, ketiga adalah kelompok mawar. Keempat adalah kelompok amarilis, kelima adalah kelompok anyelir, dan yang terakhir adalah kelompok keenam dengan nama lunaria. Pemilihan kelompok pun dimulai, siswa dipilih secara acak oleh para anggota OSIS yang mengatur jalannya acara MOS. Saat itu Debbie masuk ke kelompok anyelir. "Adek-adek jangan ribut ya," ucap Kak Anton yang merupakan ketua OSIS, karena saat itu ruangan terdengar begitu gaduh. "Sekarang saya pengen kalian bergabung dengan kelompok kalian masing-masing, sesuai urutan kelompok," perintah Kak Tiara. Semua peserta MOS pun langsung bergabung dengan kelompoknya masing-masing. "Hai, kamu namanya siapa?" sapa seorang anak perempuan kepada Debbie. "Namaku Debbie, kalau kamu?" ucap Debbie sambil menanyai. "Namaku Dira," balasnya sambil mengulurkan tangan. "Salam kenal ya Dira," ucap Debbie. "Iya salam kenal juga," balasnya. Lelaki itu sibuk memperhatikan seorang siswi yang sedang duduk di lantai. Nampak ia sedang mengobrol dengan teman satu kelompoknya. Karena siswi itu duduk di seberang tempat di mana lelaki itu duduk, maka lelaki itu bisa dengan leluasa memperhatikannya. Lelaki itu tersenyum sambil tetap memperhatikannya, hingga akhirnya mata mereka berdua bertemu. Membuat mereka berdua terkejut. Tapi si lelaki langsung menyunggingkan senyumnya. Sedangkan si anak perempuan itu wajahnya malah memerah lalu ia menunduk malu. Acara MOS dimulai. Acara pertama dimulai dengan perkenalan dan sambutan dari ibu kepala sekolah. Beberapa anggota OSIS, termasuk lelaki tadi, nampak keluar masuk ruangan untuk menyiapkan beberapa hal yang diperlukan. "Dir," bisik Debbie pada Dira temannya. "Iya kenapa Deb?" tanyanya. "Pengen pipis nih," jawab Debbie. Raut wajahnya menampakkan bahwa ia sedang kebelet pipis. "Ya udah izin aja," usul Dira. Debbie pun menengok ke sebelah kiri. Nampak Kak Gita, salah satu anggota OSIS sedang berdiri di sisi kiri. Debbie pun menghampiri Kak Gita. "Permisi Kak." "Ya kenapa?" tanyanya. "Anu saya izin ke toilet," ucap Debbie. "Oh silahkan, mau diantar?" tawarnya. "Enggak Kak terima kasih." "Oke kalau gitu, kamu dari sini belok kiri lurus aja, nanti ada kantin. Nah di belakang kantin, sebelah kiri ada toilet siswa," terang Kak Gita. "Terima kasih Kak," ucap Debbie sambil berlalu menuju toilet. "Nah ini dia toiletnya," serunya. Ia pun bergegas memasuki bilik toilet. "Ah leganya," gumam Debbie. Ia pun merapikan kembali roknya, lalu melangkah keluar dari toilet. Saat keluar dari toilet ia menabrak seseorang. "Au," ucap Debbie sambil terduduk di lantai. "Kamu gak apa-apa," ucap seorang lelaki yang bertabrakan dengannya tersebut. Lalu lelaki itu pun mengulurkan tangannya mencoba membantu Debbie untuk berdiri. Debbie pun meraih tangannya lalu berdiri, kemudian ia merapikan seragamnya. Debbie agak sedikit terkejut karena rupanya lelaki itu adalah lelaki yang dari tadi memperhatikan Debbie saat di dalam ruangan. "Maaf ya," ucap Debbie sambil menunduk. "Aku Andre, seksi keamanan di OSIS," ucapnya mengulurkan tangan. Debbie pun menengadahkan kepalanya. "Debbie,
balasnya sambil menyalami tangan Andre. Andre pun tersenyum, senyumnya terasa begitu meneduhkan bagi siapa saja yang melihatnya. Duluan ya kak, ucap Debbie nampak salah tingkah. Andre hanya mengangguk. Beberapa bulan setelah kejadian tersebut, Debbie semakin dekat dengan Andre, hingga akhirnya mereka pun resmi berpacaran. Saat itu Debbie kelas 10, sedangkan Andre kelas 12. Hubungan mereka tidaklah mulus, bahkan Debbie pernah beberapa kali dilabrak oleh beberapa kakak kelasnya yang menyukai Andre. Boleh dibilang Andre saat itu adalah seorang lelaki yang populer di sekolah, bahkan wajahnya saja nampak seperti seorang blasteran. Itulah yang membuat Andre begitu digandrungi oleh 3 angkatan sekaligus. Tak jarang Debbie pun sering mendengar omongan-omongan buruk tentang dirinya dari anak-anak perempuan di sekitarnya. Dari mulai dibilang kecentilan sampai dengan dibilang sok cantik, semua pernah ia alami. Dira, yang saat itu sudah menjadi sahabat Debbie, merupakan satu-satunya tempat untuk ia bercerita dan berkeluh kesah tentang hal-hal tak mengenakan di sekolah yang ia alami. Hanya Dira yang saat itu selalu mendukung dan menemani Debbie dalam keadaan apapun. "Makasih ya Dir," ucap Debbie dengan tiba-tiba. "Makasih buat apa Deb?" tanyanya kebingungan. "Makasih udah mau jadi sahabat terbaikku," jawab Debbie. "Sama-sama makasih juga ya," ucap Dira. Debbie pun hanya mengangguk lalu ia memeluk sahabatnya tersebut. 3 tahun berlalu, hubungan Debbie dan Andre masih berjalan meski hubungan mereka terkadang seperti air laut yang pasang surut. Debbie akhirnya lulus dari SMA. Dira, sahabatnya, akan melanjutkan pendidikan di sebuah universitas di Bandung dengan mengambil jurusan ekonomi. Sedangkan Debbie, ia masih bingung akan melanjutkan pendidikan kemana dan akan mengambil jurusan apa. "Aku masih bingung Bi," ucap Debbie kepada Andre. "Kamu masuk kampusku aja baik," usul Andre. "Masalahnya di kampusmu itu gak ada jurusan yang aku suka," ujar Debbie. "Ya kamu maunya jurusan apa?" tanya Andre. "Nah itu dia, aku masih bingung. Aku belum nemu apa yang aku pengen," jawabnya. "Ekonomi gimana? Biar sama kayak Dira," usul Andre lagi. "Duh, ekonomi tuh aku mumet banget Bi," ujar Debbie. "Ya kalau kamunya aja belum tahu apa yang kamu pengen, ya susah baik. Kayaknya aku mau nikah aja sama kamu Bi," ucap Debbie sambil tersenyum. Andre nampak sedikit terkejut dengan ucapan Debbie. "Becanda kok Bi," ucap Debbie agar suasana tak menegangkan. "Aku juga maunya nikah sama kamu baik, tapi gak sekarang ya, karena kuliah aku aja belum beres," jelas Andre. Iya, aku ngerti kok," balas Debbie. Setelah itu Debbie hanya terdiam mengingat apa yang barusan telah diucapkan oleh Andre. Jauh di dalam hatinya sebenarnya Debbie memang ingin lebih serius dengan Andre. Karena baginya mau cari apa lagi, Andre adalah kekasih pertama di dalam hidupnya, tapi hubungan mereka pun sudah terjalin cukup lama. Kedua orang tua mereka pun sudah saling mengenal dan setuju. Sehingga ia punya harapan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius, yang baginya minimal bertunangan dulu. "Nanti aku lamar kamu 1 tahun lagi, setelah kuliahku beres," ucap Andre sambil tersenyum. Seakan tahu bahwa ada kekhawatiran di dalam diri Debbie. Debbie pun tersenyum lalu ia menggenggam jemari kekasihnya tersebut. "Aku gak ngangka hubungan kita bakal selama ini," ucap Debbie. Andre hanya tersenyum sambil mengangguk kecil, kemudian dia mengusap lembut rambut Debbie. Seolah setuju dengan ucapan yang baru saja dilontarkan oleh kekasihnya itu.